Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini di waktu Jepang ya, jam 8 kita bisa ya, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu secara online ya. Alhamdulillah di tengah kondisi pandemi kita bisa menyelenggarakan kajian-kajian, obrolan-obrolan seru di live IG. Kali ini saya menemani FLP Jepang dan akan dibersamai insya Allah dengan Uda Ivan Lanin ya. Kita akan ngobrol seru nih, temanya kurang lebih masih dalam nuansa Hari Literasi Dunia. Alhamdulillah ya. Oke, ada yang sudah kenal kira-kira belum nih dengan Uda Ivan Lanin yang akan menjadi tamu spesial kita hari ini? Nah, baik, kita undang dulu ya Kak Uda Ivan Lanin. Ya, sambil menunggu beliau, kita apa namanya? Sudah bergabung. Assalamualaikum, Uda. Waalaikumsalam, Mas Fahmi. Halo. Alhamdulillah. Halo. Teman-teman FLP Jepang. Ya, alhamdulillah. Jadi gimana nih, setelah 2 kelas, Mas Fahmi? Seru nggak? Seru banget. Udah, alhamdulillah saya senang banget ya diedit. Tapi nih kayaknya yang kedua saya belum ngirimin ya, udah mohon maaf. Masih ditunggu sampai malam ini loh. Oh siap, insya Allah kita kejar tayang. Kayaknya habis ngobrol sama Uda ini semangat nih. Udah, saya tuh ini udah cari-cari ya info. Ini udah ini kayak apa ya? Jadi saya baca-baca, saya nemu di mana kira-kira? Di Wikipedia. Itu teman-teman tuh yang nulis di sana. Iya. Masya Allah, ternyata ya sahabat-sahabat literasi dunia ya, wah kita sebut gitu. Karena kan kalau kita IG Live ini kan ketemunya bukan cuma Jepang aja nih, ketemu sama teman-teman Indonesia ya. Kita sapa ada, kalau di akun-akunnya itu Masya Allah ada FLP Surabaya tadi saya lihat. Kemudian juga yang lain ya, ini ada Mbak Seli atau Kak Seli ya. Kemudian siapa nih, saya nggak kenal. Susah ya kalau disebutin satu-satu udah. Oke, sedikit ya udah, saya boleh cerita nih, mau nyeritain Uda. Nanti mungkin Uda lebih banyak ngobrol dengan kita ya. Nama beliau ini, ada yang tahu nggak ya teman-teman nama panjangnya? Wah, nama panjangnya Ivan Razela Lanin. Bener ya Uda ya? Iya bener. Itu orang Minang tuh emang suka gitu Mas. Orang Minang itu suka ngasih nama anaknya dengan huruf Z. Z gitu ya. Oh. Tapi Z-nya di mana aja bebas ya gitu. Bebas. Ada apa, Rizal misalnya, banyak deh. Cuma memang nggak ada yang gini juga, yang gitu nggak ada. nggak ada. Iya. Nah, kemarin kini populer dengan nama Ivan Lanin, dan biasa kita teman-teman literasi nih yang sudah belajar ketemu di Narabahasa ya, itu panggilannya manggil Uda ya kan, biar kerasa Minangnya ya. Tapi kalau kita cek Wikipedia nih, wah, Uda Ivan Lanin ini menguasai berapa? 5 bahasa mungkin ya. Oke, ada Indonesia, kemudian Inggris, kemudian Sunda, dan Minang, dan Jawa. Jawa, iya. Saya poliglot, dan dengan bangga saya bilang poliglotnya bahasa daerah di Indonesia. Iya, nah, pas saya cerita gitu tuh ke teman-teman di sekolah nih Udah itu bisa bahasa ini, bisa. Oh kalau gitu saya juga bisa bahasa daerah, banyak katanya. Semangat ya. Mungkin kita bisa berbahasa, tapi tingkat keberbahasaan kita itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu udah ya, kami nih, saya dan teman-teman itu kan guru sekolah Indonesia Tokyo. Nah biasanya sebelum datang ke Tokyo, kita setelah lulus seleksi itu kita mengikuti namanya UKBI, Kak Uda. Udah ya, UKBI ya, uji kompetensi, uji kemampuan bahasa Indonesia kalau tidak salah. Kemahiran, betul, Mas. Ya? Kemahiran. Uji kemahiran. Dan itu yang tertinggi apa, semenjana. Saya bingung, ada istilahnya semenjana gitu yang ya? Tertinggi itu istimewa.
Yang tertinggi itu istimewa. Oh. Ya. Kalau Semenjana itu kemarin teman-teman Semenjana itu saya Semenjana loh. Semenjana itu kalau saya tidak salah, kedua dari bawah. Oh, dua dari bawah, oh, tapi namanya keren udah. Keren Semenjana. namanya. Ya, tapi kan nggak bawah-bawah amat lah gitu. Iya, enggak. Iya itu ya. Nah, teman-teman kalau yang penasaran bolehlah nanti belajar nih, kita di sesi ini belajar sama Uda Ivan Lanin. Yang penasaran beliau daripada saya bacain di Wikipedia-nya kan panjang tuh ya. Kalau teman-teman baca sendiri ya. Baik Uda ya. Nah, berikutnya nih. Nah, Uda ini kan alumni alma maternya ITB ya. Ini teknik nih jurusannya. Terus pas saya lihat S2-nya juga UI teknik juga nih, teknik informatika. Gimana udah ceritanya bisa kok malah terjun ke bahasa nih? Jadi saya itu terbiasa untuk mengikuti suara hati kan. Waktu awal karir itu saya kan teknik kimia, tapi menjelang akhir saya selesai, saya tertarik dengan bahasa pemrograman. Waktu itu saya merasa, aduh ini seneng banget gitu loh ngutak-atik bahasa pemrograman, kemudian membuat sesuatu dari sana, membuat aplikasi, membuat ya segala macam lah. Nah, jadi dari sana kemudian saya berpikir, aduh deh, ya udahlah saya jadi pemrogram komputer aja. Jadi sejak saya lulus sampai tahun 2009, saya mengikuti suara hati saya. Saya menjadi pemrogram komputer. Dan ketika itu memang ya saya bahagia. Saya merasa bahwa menjadi pemrogram komputer itu adalah suatu panggilan buat hidup saya. Kenapa saya merasa begitu? Pemrogram komputer itu merasa berperan sebagai Tuhan. Ini saya ngomongnya terus terang aja ya. Jadi kami itu karena melahirkan, kayak kita lah kalau punya anak, itu kan kayak kita melahirkan suatu bayi baru kan. Demikian juga untuk program komputer. Karena begitu kami membuat suatu program, itu kami merasa bahwa ini bayi kami gitu. Dan orang-orang itu bergantung kepada kami untuk mengoperasikan apa yang kami buat tadi. Ini saya karena arahannya bahwa acara ini boleh curhat sebebas-bebasnya ya, saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Jadi dan itu menurut saya sangat membahagiakan hati saya. Lalu tahun 2007 ya kalau saya tidak salah, itu saya masuk ke satu perusahaan yang pekerjaannya itu adalah membuat aplikasi untuk manajemen risiko. Nah, di sana kemudian saya mulai belajar tuh ilmunya. Karena kan waktu kita membuat program itu mau tidak mau kan kita mesti belajar ilmunya kan. Disitulah saya berkenalan dengan yang namanya ilmu manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, risk management dan corporate governance. Nah, dua ilmu itu sebenarnya ilmu yang ditujukannya itu untuk menghadapi petinggi-petinggi di suatu perusahaan. Kalau kita lihat kan namanya juga tata kelola kan, tata kelola atau governance itu di atas manajemen. Jadi saya melihat ini yang saya hadapi adalah komisaris, direksi, itu yang saya hadapi. Wah, seru juga nih. Jadi ketika itu akhirnya tahun 2009 saya beralih profesi menjadi konsultan. Dan disitulah saya mulai belajar untuk berbicara dengan orang-orang di tingkat atas kan. Itu yang melatih keterampilan saya untuk berbicara. Berbahasa. Sebelum itu tahun 2006 itu saya bertemu dengan Wikipedia. Kalau Wikipedia itu yang melatih saya untuk menulis dalam ragam formal. Jadi saya beruntung dari perjalanan hidup saya bertemu Wikipedia tahun 2006 dan saya beralih profesi menjadi konsultan tata kelola pada tahun 2009. Itu yang membuat keterampilan berbahasa baik lisan maupun tulisan saya secara formal itu bagus. Itu. Jadi tertantang udah ya. Iya. Oh, ini harus mencantumkan kata-kata yang gimana ya bahasa enaknya biar diterima orang begitu udah ya dari tulisan-tulisan di Wikipedia. Pertama tuh kalau saya lihat di Wikipedia suntingan pertamanya itu tentang pajak. Saya coba buka cuma satu paragraf udah. Iya, jadi waktu itu kan kebetulan saya masih berprofesi sebagai pemrogram komputer. Waktu itu saya mesti membuat program perhitungan pajak. Saya cari-cari, saya ketemu tax income di Wikipedia bahasa Inggris. Kemudian saya baca artikel bahasa Indonesianya. Ternyata artikel bahasa Indonesianya itu lebih parah waktu tahun 2006 itu cuma satu kalimat kalau saya tidak salah. Akhirnya saya kembangkan. Jadi kalau sekarang masih cuma satu paragraf, kemungkinan itu paragraf yang saya buat waktu itu.
Waktu pertama iya, karena kan memang saya ngecek suntingan pertama, wah, dan suntingan terakhirnya itu yang membuat saya juga dapat kata-kata baru itu udah. Ya coba ya teman-teman, ada yang tahu nggak, kita tes ya. Kita tuh sudah sering mendengar kata post it ya. Apa tuh yang suka kertas ditempel itu udah ya, post it Iya. note ya. Nah kita mungkin nyebutnya, lu punya post it note nggak? Kamu punya post it note? Gue bagi dong gitu ya. Nah itu ada padanannya ternyata pas buka suntingan terakhir udah ini. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Coba ketik di komentar ya sambil kita Ayo. lanjut ngobrol. Ada dua Jadi kata ya udah ya yang dimasukkan di situ tuh. iya, itu ya terakhir itu sama apa lagi? Saya juga lupa. Karena kan setiap tahun KBBI itu diperbarui bulan April dan Oktober. Nah, jadi Iya. begitu KBBI yang versi baru, perubahan KBBI itu dipublikasikan, saya selalu berusaha untuk mencari apa sih yang berubah, apa yang bertambah, dan itu kemudian saya implementasikan. Ada yang saya kirim ke media sosial, ada juga yang saya kirim ke Wikipedia. Betul, betul. Nah, iya terkait KBBI ini udah tadi juga ada pertanyaan dari teman dari ini, kami panggilnya Cigu ya. Itu beliau ketua FLP Jepang ya. Bunda Rina atau Cigu Rina. Iya. Nah, itu tanya gimana ya Pak kalau kita itu mau masukin kata-kata di KBBI. Kayak itu harusnya apa? Ada cara-cara begitu atau gimana? Udah mungkin udah lebih tahu tuh masukin kata ke KBBI itu. Sebenarnya sejak awal, sejak tahun 2016, waktu Ya. KBBI daring diluncurkan, KBBI itu memang diciptakan, KBBI daring memang diciptakan untuk memfasilitasi para pengguna menyarankan entry baru. Nah, cuman banyak orang yang belum tahu. Cara pertama yang langsung bisa diketahui adalah daftar dulu. Di kanan Ya. atas kan mungkin belum Ya. banyak juga kan. Mas Suami tahu nggak bahwa Wikipedia itu bisa mendaftar sebagai Oh, anggota? tahu. Tadi saya lihat buka ada bisa klik daftar sebagai kontributor. Ya, Wah, saya kayaknya ya. kalau saya pengen dikenal di Wikipedia saya harus jadi kontributor nih kayak udah Bukan bilang Wikipedia, gitu. KBBI, Oh, KBBI. di KBBI juga saya Ya, waktu itu daftar 2 kali udah. Jadi saya udah. daftar. Terus saya login kan untuk bisa, karena ada beberapa fitur yang bisa kita pakai kalau kita login sebagai terdaftar. Ya, Nah, benar. pas itu saya ganti komputer kan, terus saya mau login lagi, saya lupa passwordnya. Saya pakai email yang mana? Saya daftar lagi udah. Nah, sekarang udah ini lagi kan, pernah nutup lagi, buka lagi, bingung saya. Ini belum daftar lagi udah, jadi yang kedua kali itu nggak ini ya, nggak masuk di KBBI. Iya, jadi Jadi kalau kita akhirnya nggak mendaftar pakai sebagai daftar anggota, sudah. oh, kalau kita mendaftar sebagai anggota, itu ada banyak fitur tambahan yang diberikan. Yang pertama, ini saya jadi kayak promotornya KBBI ya, tapi Nggak apa-apa ya kan memang kita belajar. bermanfaat. Jadi yang pertama itu ada informasi tentang etimologi. Kalau kita lihat satu entry dan di situ sudah ada informasi etimologinya, itu akan keluar untuk pengguna terdaftar. Lalu yang berikutnya, kita juga bisa melihat entry-entry turunan dari entry tersebut. Misalnya, kalau kita buka kata batu misalnya. Nah, Batu, itu akan ya. muncul membatu. Batuan, itu akan muncul. Oh gitu, ya betul-betul ya. Nah, saya juga ini udah ada pertanyaan tuh tadi dari siswa ya. Pak, kenapa sih kok bilangnya astaga, nggak astagfirullah? Terus saya tanya ke temen yang suka bilang astaga, kamu kenapa bilang astaga? Astaga itu nggak sembarangan loh, ada di KBBI. Wah, saya cek tuh, kok udah astaga. Oh, ketemu. Astagfirullah sama dengannya. Cuma ya karena kita terbiasa pakainya Ya, astagfirullah, ya udah pakai astagfirullah. Yang terbiasa astaga, ya astaga aja iya, begitu. Nah, itu benar, banyak benar. yang masuk ya. Ya. Iya nih, Bahasa kita kita, cek lagi. bahasa kita kan memang banyak menyerap dari berbagai bahasa kan, Mas Fahmi. Jadi kita kan Ya. kalau dilihat dari perkembangan bangsa Indonesia kan pertama kali yang masuk ke Indonesia itu kan agama Hindu dan Buddha. Dan di situ yang dipakai itu adalah bahasa Sanskerta. Jadi banyak sekali bahasa Sanskerta yang dipakai di Indonesia. Baru kemudian masuk agama Islam kan. Untuk agama Islam sendiri selain bahasa Arab, di kita itu juga masuk bahasa Persia. Bahasa Persia itu banyak di dalam bahasa Indonesia. Lalu masuklah mulai bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Belanda. Jadi memang ada satu buku bahkan yang diberi judul itu 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Itu yang buat itu dari Remi Silado.
itu menunjukkan bahwa bahasa kita itu memang banyak menyerap dari berbagai bahasa lain. Wah, jadi kayak SpongeBob ya, menyerap bahasa SpongeBob. Ini sampai ini belum ada yang jawab juga nih, udah tadi. Udah tadi, udah di atas sudah ada yang jawab. Ada, apa tuh udah terlewat. Ada yang betul. Oh ya, ada betul itu jawab. Ada, notes betul. Tempel. Itu nyebutnya gitu udah. Notes tempel apa notes tempel? Notes. Kalau kita kan menyebut sesuai dengan tulisan kan? Iya. Betul-betul ya, notes tempel, atau satu lagi catatan lengket. Ya, itu juga bisa. Yang lebih baku yang tertulis di KBBI sih notes tempel. Ya, catatan tempel ya, tapi di catatan tempel juga boleh aja. Itu ada catatan lengket gitu ya. Ini yang jawab ada catatan tempel. Wah, dia menggabungkan antara notes tempel. Kadang-kadang kan memang misalnya tempel. Kayak kata bakunya itu stapler, tapi ada yang bilang jeglegan, ada yang bilang cekrekan, macam-macam. Ya, betul. Masya Allah ya, itu ya banyak ya. Terus juga saya juga banyak belajar nih dari banyak hal ya, yang kalau info-info dari Uda itu ya. Ini pasti ada suka dukanya tuh udah menjalani kehidupan yang sekarang ya, dari orang teknik. Kayaknya pertanyaan kayak saya itu bukan pertanyaan yang sekali dua kali, paling sering. Kenapa sih dari teknik kok ke bahasa? Ini jatah kita nih orang bahasa. Gitu. Ya saya ngikutin hati aja, ngikutin hati. Sama kayak kalau orang kan masing-masing tuh punya hobi ya. Misalnya kayak ada orang yang senang untuk melukis, ada orang yang senang untuk ngutak-ngatik motornya di bengkel, kan ada ya. Nah, saya itu hobinya itu ngutak-ngatik bahasa. Saya penasaran. Kenapa kaidah bahasanya kayak gini. Awal-awalnya gitu. Waktu saya menulis di Wikipedia kan saya mau nggak mau mesti belajar berbagai kaidah bahasa Indonesia kan. Saya penasaran bawaannya. Misalnya, kenapa sih hanya kata Anda yang diawali huruf kapital? Kenapa kata yang lain enggak gitu? Saya, kamu, kalian itu tidak diawali huruf kapital. Saya penasaran kan. Lalu kenapa kalau kata yang berawalan K, P, S atau T, kalau diberi awalan me itu luluh. Dari kena jadi mengenai. Saya penasaran, carilah kaidah-kaidahnya. Gitu ya? Ada yang nggak lulu. Misalnya kalau dia itu diikuti konsonan, seperti kata praktik, itu kalau diberi awalan me kan jadi mempraktikkan, bukan mempraktikkan. Nah, kita sebagai penutur bahasa Indonesia seringkali secara alamiah tahu kaidah itu, tapi tidak sampai mendalam. Itu masalahnya. Jadi itu yang membuat saya penasaran. Akhirnya saya baca-baca, kan saya cari tahu kenapa ini terjadi. Nah, akhirnya karena kesukaan itu muncullah pengetahuan kan. Dan ketika banyak orang yang bertanya di Twitter, waktu itu saya mulai jawab tuh tahun 2010. Itu yang akhirnya kemudian membuat saya dari tadinya cuma tertarik dengan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan diri saya sendiri sewaktu saya menulis. Akhirnya saya berusaha mencari cara untuk memudahkan orang belajar lagi bahasa Indonesia. Kan banyak ya orang yang ketika menulis itu banyak ide gitu di pikirannya, tapi dia sulit untuk menuangkan itu menjadi bentuk tulisan. Dia sulit untuk membuat pikirannya menjadi terstruktur. Nah, itu yang akhirnya kemudian coba saya jalani. Saya beberapa kali dari tahun 2012 lah kurang lebih, itu banyak beberapa kali diminta dari kementerian terutama untuk memberikan pelatihan menulis kan. Akhirnya mulai itu pelan-pelan saya belajar kan. Dari tadinya saya, ya maksudnya kalau orang-orang yang dari pendidikan bahasa, itu kan pasti diajarkan kan cara mengajar bahasa seperti apa. Nah, saya ini kan kayak koboi nih. Orang yang nggak punya latar belakang apapun, tiba-tiba diminta untuk mengajar. Dan yang saya cari, saya berusaha menjembatani antara pengetahuan. Jadi karena saya tidak diberi pakem, ngajar bahasa harus gini. Akhirnya saya cari sendiri kan. Cara yang ini berhasil, cara yang ini nggak berhasil. Jadi saya bongkar pasang sampai ketemulah metode yang saat ini diterapkan di Narabahasa. Jadi kalau saya lihat perbedaan antara cara saya mengajar dengan cara orang lain mengajar, itu adalah kalau saya itu ngajarnya dari yang atas dulu, Mas Fahmi. Saya mengajarkan itu dari menulis teks lengkap. Baru turun pelan-pelan dari teks lengkap, dibagi menjadi paragraf, dibagi menjadi kalimat, kemudian kata, dan terakhir ejaan.
ejaan. Ya. Gitu. Jadi gini, dengan justru kayak malah ya gini, udah justru malah gaya udah itu malah lebih apa namanya, lebih bebas udah. Misalnya kalau orang-orang yang sudah belajar dengan pakem tertentu itu cenderung takut untuk inovasi. Wah, kan iya, kita nih diajarin gini nih, masa harus kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu kan, udah pokoknya ini ibarat hutan, pokoknya saya harus tembus lewat manapun, tebas, kalau mentok ya cari jalan lain kan gitu ya. Itu iya lebih bebas benar. udah, alhamdulillah. Nah, ada juga nih saya lihat kontribusi UDA itu ada mengembangkan kateglo. Nah, Mm, kateglo ini kan singkatan dari kamus, thesaurus, sama glosarium. Nah, mm, terus saya baca terus-terusnya. Ya, UDA ini kerjasama sama teman UDA ya, kalau di Wikipedia itu disebut ya, sama teman UDA. Nah, teman UDA itu, nah ini saya langsung dapat kata baru. Teman UDA tugasnya mengawakutu. Wah, saya tuh bingung, apa ini mengawakutu? Saya tahu kata kutu. Terus saya klik kan, cari mengawakutu. Oh, ternyata mengawakutu itu, kalau orang programmer itu tahu ya, mendebugging gitu ya. Nah, Debugging, kan dari betul. kata bug itu kutu. Oh, ini ngilangin Iya, kutu program nih gitu ya. Gitu. iya, Kalau betul. udah bikin Itu, basis datanya gitu ya. iya, Itu Mas Romi. kita bisa dapati di mana tuh? Udah apa namanya? Kategori yang udah buat itu apa di Narabahasa atau Kateglo, di ini langsung ada gimana alamat gitu ya? situsnya kateglo.com. Kategori.com. Jadi begitu Iya, kita di situ tuh nanti enak ya, ada langsung ya, glosarium dengan apa namanya, thesaurusnya. benar. Oh iya, masya Allah. Nah ini langsung saya lihat tuh, Karena ada gini, dulu itu hmm, sejarahnya gini Mas Fahmi. hmm, Pada awal saya mulai belajar bahasa Indonesia itu kan tahun 2006 ya. Dan di ya situ saya mulainya dari Wikipedia. Kemudian saya berusaha mencari komunitas lain, komunitas yang juga memiliki kesamaan minat dengan saya. Ketemulah saya suatu komunitas yang disebut dengan komunitas Bahtera. Bahtera itu komunitas penerjemah. ya Tahun 2007 saya bergabung dengan komunitas itu. Nah, saya lihat di komunitas ini yang kerap kali dibutuhkan oleh penerjemah itu ada dua hal selain kamus. Mereka itu butuh glosarium untuk mencari ya padanan kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga butuh sinonim kata, terutama ketika mereka berusaha untuk mencari kata yang mirip atau kata yang sama dengan kata yang mereka gunakan. iya. Nah ini ada komentar nih saya baca dari Kak Dinda. Saya suka banget warna nila kandi udah. Nah itu kata nila kandinya dipakai huruf besar tulisannya udah N-nya. Nah saya komentarin dua ya di sini tuh. Wah saya jadi penasaran ya. Saya tanya lagi sama ini Google ya di KBBI. Nila kandi itu apa? Oh ternyata itu batu nilam atau warna biru langit. Nah betul ya Ya, udah ya. betul, Itu nila betul. kandi. Maksudnya banyak nih hal-hal itu. Kayaknya kalau Ya, kata-kata yang unik gitu kayaknya kita jadi asik tuh nulis ya. Tapi iya. kata-kata begitu tuh di dunia tulis menulis dia. Cuma kalau kita bicara pakai kata-kata itu kayak kayak apa ya? Kayak penyiar berita dia. Sebenarnya Jadi apa masalahnya ranti ya. Kalau baku-baku amat ngobrol ya. segala sesuatu kok segala sesuatu itu kan tidak akan terasa familiar kalau kita tidak terbiasa. Intinya sih itu sih Mas. Ya, Maksudnya betul betul. kenapa misalnya anak sekarang kan banyak yang protes kan. Oh anak sekarang tuh kalau ngomong campur-campur. Itu kalau menurut saya ya karena tidak terbiasa. Jadi yang sekarang perlu ditumbuhkan adalah kesukaan terhadap bahasa kita sendiri. Itu yang menurut saya perlu ditumbuhkan. Yang muncul kan biasanya seringkali kan gitu. Kalau kita Ya. melihat sesuatu yang sudah kita miliki, itu biasanya kita tidak menghargai. Itu yang saya perhatikan. Misalnya kayak kita punya keluarga, punya pasangan, kita begitu melihat keluarga orang lain, melihat pasangan orang lain, kelihatannya lebih bagus. Kan ada pepatah yang bilang rumput tetangga selalu terlihat lebih bagus kan. Demikian juga kalau menurut saya masalah bahasa. Orang-orang kita itu kerap melihat bahasa orang lain itu lebih bagus. Padahal permasalahannya itu bukan bahasa orang lainnya yang lebih bagus. Permasalahannya kita sendiri yang tidak menguasai keterampilan bahasa kita itu. Jadi itu yang berusaha saya tumbuhkan. Misalnya seperti saya berusaha menunjukkan bahwa ketika orang bisa berbahasa Indonesia dengan baik, waktu mereka menulis, waktu mereka berbicara, itu kelihatannya sama enaknya kok. Seperti ketika kita mendengar orang bahasa Inggris untuk berbicara gitu. Betul betul. Gitu. Nah, orang kita tuh emang gitu ya, udah ya.
Kalau ngomong pakai satu bahasa aja itu kayaknya tadi dibilang nggak keren. Misalnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja ya, aku mau pergi ke pasar misalnya, itu aja udah gimana ya, kok aku ya, kayaknya orang lebih biasa gue mau pergi ke pasar, lu mau ikut nggak, kan udah biasa begitu aja ya. Kemudian kita ganti tuh dengan ya campur-campur bahasa Inggris misalnya, tahu nggak event itu tuh, ikut nggak lo event di sana, apaan event, event kali, nah itu kan kadang-kadang begitu kan. Nah itu ada yang so tahu dicampur-campur, kadang-kadang pusing juga nih baca-baca apa, ada juga ada tulisan juga yang campur-campur, ngomong campur-campur ya. Tapi ya kan bahasa itu kalau bicara ya pokoknya asal nyambung aja begitu udah ya. Ya itu, mungkin kalau saya pikir sih salah satunya adalah berbicara tanpa berpikir itu kan enak ya. Berbicara dengan berusaha untuk menertibkan apa yang keluar dari mulut kita itu butuh usaha. Itu yang menurut saya membuat banyak orang pada akhirnya ya udahlah, ngomong-ngomong apa aja yang penting pesannya sampai. Ya nggak apa-apa, cuma ya berarti kalau menurut saya sih kita tidak mencoba untuk berusaha lebih jauh. Kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas berbahasa kita. Ya. Nah, saya juga biasanya kan kita perlu bahasa-bahasa yang padanan itu memang ketika menerjemahkan, misalnya menerjemahkan novel dari bahasa lain ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, misalnya kayak novel Harry Potter ya yang sempat terkenal. Orang juga nggak bosen dibaca, udah tamat 7, itu diulang lagi dari awal. Nah, itu kan kita menemukan ya padanan-padanan itu. Begitu juga sama yang dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa lain. Cuma saya tuh pernah belajar gini, udah katanya kalau nerjemahin itu tanda kutip berkhianat terhadap bahasa. Jadi kadang kata yang sesuatu itu juga susah gitu diterjemahkan karena memang di apa namanya di bahasa asalnya tuh nggak ada. Kayak kita nih mau nerjemahkan rengginang, udah rangginang, tahu rangginang ya, kita mau terjemahkan bahasa Inggris, itu saya menemukan 2 kata tuh terjemahan rengginang ke bahasa Inggris. Ada yang bilang rice crackers. Nah yang parah lagi, kemarin ada posting ke saya, yuk kita bikin nasi goreng, dibikinnya itu foto rangginang gitu, fried rice. Salah ya. Itu kan berkhianat. Nah begitu juga mungkin dari bahasa Inggris ke kita gitu ya, agak susah mungkinnya. Ada apa culture-nya. Ini ada pertanyaan udah di apa namanya di sampaikan saya. Udah, apakah ada juga padanan pepatah bahasa Indonesia dengan bahasa lain? Nah, ada sih waktu itu saya pernah bikin utas di mana di Twitter tentang beberapa padanan peribahasa. Yang sulit untuk peribahasa sama seperti kesulitan kita untuk menerjemahkan sastra, peribahasa itu kan metafora ya. Peribahasa itu suatu untayan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan arti harfiah dari gabungan kata-kata tersebut. Nah, seringkali itu tidak sama. Nah, jadi misalnya kayak apa ya? Misalnya saya lupa deh, kalau saya tidak salah di bahasa Inggris itu ada pepatah Rome wasn't built in one day, atau misalnya when in Rome do what Romans do. Itu kalau kita lihat kan, kalau kita terjemahkan secara harfiah, ketika di Roma lakukan apa yang orang Romawi lakukan kan. Padahal padanan bahasa Indonesianya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu sulitnya peribahasa itu. Kita tidak bisa menerjemahkan secara harfiah. Kita mesti, jadi orang yang menerjemahkan peribahasa, dia mesti mencari di dalam bahasa sasaran, ada nggak peribahasa lain yang maknanya itu sama dengan peribahasa dari bahasa sumbernya. Ya. Nah, jadi ingat udah. Saya ingat kata Dewi Fortuna udah. Ya. Dewi Fortuna itu kan apa ya? Itu kalau dari pembawa keberuntungan ya. Pembawa keberuntungan ya. Itu kalau kita terjemahkan pembawa bahasa keberuntungan, Inggris, kayaknya jadi turun rasanya. Itu dari bahasa mana tuh udah? Ya, kalau saya tidak salah itu dari bahasa Belanda deh, kalau nggak salah. Kita kan memang banyak ungkapan di dalam bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Belanda, karena kan kita lama dijajah oleh mereka ya. Lalu orang-orang kita juga banyak yang menguasai bahasa Belanda. Itu banyak beberapa, saya kalau ditanya sekarang mungkin
saya tidak bisa mengucapkan semua ya, tapi banyak ungkapan dalam bahasa Indonesia itu yang kita serap dari bahasa Belanda. Iya. Wah, Masya Allah udah. Nah, ini apa? Yang paling menarik selama sejak udah berkecimpung di bahasa itu yang bisa kita share yang udah bisa share ke kami nih, ini apa nih? Ada pengalaman paling unik, paling menarik, paling berkesan? Yang paling menarik sih mungkin sampai sekarang itu bagaimana mengajarkan orang untuk membedakan dia yang dipisah dan dia yang dirangkai. Karena itu sampai sekarang masih selalu menjadi masalah. Susah banget kayaknya kita itu membedakan, oh di mana itu ditulisnya dipisah, disusun ditulisnya dirangkai. Nah kayaknya buat kita tuh susah banget gitu loh untuk menjelaskan itu. Itu sih kalau dari saya, karena itu salah satu pertanyaan yang sampai sekarang masih selalu diajukan orang. Padahal sudah, saya pikir dari sejak EYD disahkan tahun 73 itu sudah dibakukan kan. Cuman orang sampai sekarang masih bingung. Iya, ya katanya teh udah mungkin tradisi kita, tradisi bicara, tradisi lisan gitu. Ketika masuk ke tradisi tulis belum terbiasa. Benar, gitu. Sepakat. Betul. Saya jadi lupa tadi ada sempat terlintas itu ya. Sampai lupa saya mau nanya udah. Ini kayak ide Mas, kayak ide. Kalau ide kan seringkali kan gitu kan, kita tiba-tiba lagi jalan gitu, misalnya naik kereta di tengah jalan, oh iya saya mau nulis ini. Begitu nyampe rumah lupa. Tadi saya mikir apa, terus penasaran gitu kan. Jadi ini salah satu kiat yang saya selalu sampaikan, kalau punya ide jangan pernah nunggu sampai duduk. Ada ide, langsung buka ponsel, catat di telepon. Kan kita kan banyak ya alat buat mencatat ya. Kalau kita pakai Telegram itu kan ada fitur untuk ngirim pesan tersimpan kan. Betul. Ada ya bisa di pesan tersimpan atau langsung masuk ke notes ya yang di aplikasi ada. Iya. Tapi emang kita itu ya begitu. Nanti lagi idenya gitu. Hilang itu hilang biasanya. Itu hilang. Oke. Nah, ini saya buka Kateglo nih. Oh iya, saya jadi ingat sebelum buka Kateglo. Saya tuh ada cerita dari temen ya. Dia ngajarin bahasa Indonesia ke penutur asing gitu ya, ngajarin bahasa Indonesia ke penutur asing. Kemudian dia mengenalkan kata tinggal, kemudian diawali dengan kalimat me gitu ya, dan kan misalnya gitu ya. Kemudian kan kita bisa memulaikan misalnya begitu atau apa segala macam. Dia si yang belajar ini dia pengen mengucapkan selamat tinggal, tapi dia pahamnya dia bilang gini, selamat meninggal gitu. Karena dia pikir, saya pikir di semua bahasa pasti mengalami seperti itu ya. Ketika saya tidak bisa memberikan contoh, tapi mungkin juga Mas Fahmi mengalami juga. Ketika kita belajar bahasa Jepang gitu misalnya, saya yakin peristiwa-peristiwa yang lucu seperti itu akan dialami pembelajar bahasa lain, pasti. Ya, terutama untuk kata-kata yang bunyi ucapannya sama, tapi karena beda bahasa, artinya jadi beda begitu ya. Nah, Masya Allah ini kita baca-baca nih. Ada yang nanya nih, kateglo.com kok nggak muncul situs bahasa Inggrisnya ya ini. Aloy apa nih akunnya, dia salah ketik udah dia ketiknya Katlego harusnya kan bukan Katlego ya apa Kateglo. Nah, coba ya teman-teman ketiknya gini nih, saya ketikin ya kateglo.com ya. Nah, itu dia ketiknya tadi apa Katelgo. Nah ini udah ada yang mengetik kan. Betul. Nah itu kita sedikit belajar. Tadi ada yang nanya, ini kita temanya apa udah ya? Kita temanya bebas saja udah ya, ngobrol-ngobrol. Gimana ini temanya ngobrol santai. Ya, membangun cinta kita nih sama bahasa Indonesia gitu ya. Kadang memang ketika apalagi kalau habis dari luar dia pulang ke Indonesia, kayaknya udah seneng deh. Dari nama diri udah, misalnya kalau dari Jepang nih pulang, nama diri udah dipakai Jepang-Jepangin, kemudian nanti tulisan-tulisan apa di Jepang-Jepang, udah kayaknya Indonesia sana deh, kita nih dari luar nih. Nah begitu juga dari yang lain gitu ya. Jadi kan tapi betul nggak Mas Fahmi? Betul nggak Mas Fahmi? Kalau kita berada di luar negeri, perasaan cinta kita kepada negara atau kepada identitas kita itu lebih besar. Betul nggak? Ya selama ini begitu kayaknya. Pengalaman itu ya, ketika ketemu nih orang yang wajahnya dia udah kayak Indonesia, terus dia ngomong nih bahasa Indonesia, langsung
saudara nih, saudara gitu. Padahal dia di mana, kita di mana Iya gitu di kan? Indonesianya Betul kan? gitu. Terus nyari-nyari yang ya berbahasa Indonesia gitu. Jadi malah jadi bangga nih kita. Kadang ada teman-teman yang bahasa Jepang, aku mau dong belajar bahasa Indonesia. Kita tukeran aja jadinya kan. Kita belajar bahasa Jepang, mereka belajar bahasa Indonesia dan mungkin di lain. Ini saya Iya. termasuk ada di kami ini ada sensei namanya apa saya sampai lupa namanya. Lupa padahal teman sendiri sebelah meja udah. Ya dia nerjemahin novelnya Supernovanya di Lestari ke dalam bahasa Jepang. Wow, oke. Oh, ya. Oh ya ingat namanya Keiko Sensei itu ya. Nah, dia Oke. aja dia belajar ya bahasa Indonesia. Wah, sugoi gitu ya. Nah, kemudian karena dia sama-sama di sini mengajar bahasa Jepang untuk anak-anak sekolah kami, jadi kami itu dikasih buku satu-satu itu ya apa bahasa Jepangnya Supernova ya buat seneng-seneng aja udah saya sendiri bacanya itu huruf kritik susah udah buat kalau di kereta aja ikutan gaya udah buka bukunya keren baca novel bahasa Jepang ini kalau ditanya ceritanya apa ya baca aja sendiri gitu Udah ya. berapa tahun di Jepang, Mas Fahmi? Saya itu dari 2016 sudah. Cuma ya Udah itu ya lama ya? karena saya kan tugasnya di sekolah Indonesia. Jadi kalau masuk Ya. sekolah Indonesia itu ya udah kayak Indonesia aja udah nggak ada di situ bahasa Oh. Jepang, gayanya Indonesia dan segala macamnya. Kami sampai bilang gini kalau sama teman-teman, keluar gerbang sekolah baru kita jalan-jalan di Jepang. Kalau masih di dalam sekolah Indonesia. Oke. Kayak gitu udah. Ya, baik udah nih kita buka lagi ada pertanyaan nih udah pernah berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia kah terkait tantangan belajar bahasa kita? Sering sih, kan memang pertama saya sering mengisi sebagai narasumber dalam acara yang ada guru bahasa Indonesianya. Kemudian saya juga kebetulan itu cukup dekat dengan beberapa lembaga yang mengumpulkan guru bahasa Indonesia. Ada satu grup yang saya ikuti itu MGMP. Itu juga saya sering mengikuti diskusi di sana. Cuma mungkin perbedaannya begini. Kalau saya itu fokusnya itu kan mengajar orang dewasa. Nah, guru bahasa Indonesia kebanyakan itu fokusnya mengajar anak kecil. Nah, kalau kita pahami kan cara mengajar orang dewasa dengan cara mengajar anak kecil itu kan berbeda. Ilmunya juga yang satu andragogi, yang satu pedagogi. Jadi fokus saya itu adalah untuk mengajar orang dewasa. Kenapa saya memilih fokus ke sana? Karena saya merasa gemes. Tuh, kalau saya melihatnya kalau untuk urusan mengajar bahasa Indonesia kepada anak kecil itu bukan pekerjaan saya. Itu adalah pekerjaannya Kemendikbud. Tuh. Jadi kalau ditanya, banyak orang kan yang bertanya, gimana sih caranya yang bagus untuk mengajar anak kecil? Itu bukan bidang keahlian saya, karena memang saya tidak berfokus ke sana. Tapi fokus saya, ini orang-orang yang kayak saya gitu, dulu tahun 2006, saya bekerja di perusahaan, tapi ternyata bahasa Indonesia saya belum lancar. Nah, orang-orang itu yang menjadi sasaran dari saya dan narabahasa. Oh gitu. Boleh udah cerita tentang narabahasa udah. Apa dan bagaimana. Ini saya baca begitu buka halaman narabahasa, ini ada quote yang bagus. Apa tagline mungkin ya? Tagline apa? Slogan. Udah padanan. Slogan. Slogan. Oke, slogannya kuasai bahasa, kuasai dunia. Wah, ini belum selesai. Ya, karena... Saya baca nih udah ya. Bahasa adalah kunci untuk menguasai dunia. Kebernasan. Nah, ini ada kalimat bagus kan? Kebernasan. Nah, bernas. Kebernasan tulisan dan kefasihan tuturan membuat insan bersinar. Sebaliknya, pena yang tumpul dan lidah yang gagap dapat menenggelamkan pikiran yang cemerlang. Wah, semoga pada tertarik nih berkunjung dan bergabung atau ya kerja bareng dengan narabahasa. Udah boleh cerita udah ya narabahasa udah. Sejak 2010 itu kan saya waktu itu kan berprofesi sebagai konsultan kan. Dan ketika itu karena saya aktif di Twitter, mulai banyak orang atau instansi yang meminta saya untuk memberikan pelajaran tentang menulis. Pada awalnya saya nggak punya kurikulum, saya tidak bersiap sama sekali untuk menjadi guru kan, sekali. Tapi karena permintaan-permintaan itu akhirnya pelan-pelan saya berusaha untuk membuat materi sendiri, silabus kalau kata orang pendidikan kan. Saya berusaha membuat silabus secara mandiri. Dan sejak awal memang saya tujukan itu untuk membuat orang dewasa insaf. Dari tadinya mereka tidak memiliki keimanan terhadap bahasa Indonesia,
Akhirnya kemudian mereka tumbuh itu keimanan terhadap bahasa Indonesianya. Itu yang saya coba kembangkan sejak tahun 2012. Dalam perjalanannya, saya merasa bahwa ada dua kegiatan akhirnya yang saya lakukan kan. Saya tetap sebagai konsultan, tapi di sisi lain ya secara berkala lah. Kadang-kadang sepekan itu sekali, kadang-kadang 2 pekan sekali, saya diminta untuk mengajar bahasa Indonesia. Ada perbedaan tingkat keletihan yang saya alami sewaktu saya menjadi konsultan dan sewaktu saya menjadi guru. Saya merasa sewaktu saya menjadi guru, saya sama sekali nggak letih. Saya pulang ke rumah itu ya santai aja gitu. Dan itu kan tanda-tanda bahwa kita melakukan sesuatu yang kita sukai kan. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai itu beberapa jam pun mau kita habiskan, ya kita senang-senang aja. Senang gitu. Nah, ini benar. Itulah yang akhirnya membuat saya merasa, oh ini nih yang menjadi kesenangan saya. Dan saya kan orang yang ngikutin hati ya. Setelah saya jalani, saya pikir-pikir udah deh saya keluar dari perusahaan saya yang lama, tahun 2019, dan 2020 saya dirikan Narabahasa. Jadi Narabahasa itu didirikan karena saya udah tidak kuat lagi berpura-pura. Saya berpura-pura bahwa saya ikhlas menjalankan kegiatan sebagai konsultan, padahal enggak. Saya lebih suka menjadi guru. Itu Mas kurang lebih latar belakangnya. Ini tadi ada yang bagus tuh kuatnya untuk menjadikan kita insan beriman, menguatkan keimanan kepada bahasa Indonesia. Iman itu kan artinya percaya kan sebenarnya. Betul, itu percaya betul. Jadi kita orang percaya. Orang pakai bahasa mungkin karena kurang iman betul. Iman kepada bahasa. Mantap udah. Ini ada pertanyaan udah nih dari Kak Zahra. Udah, siapakah panutan Uda dalam berbahasa Indonesia? Itu orang yang mengubah pendapat saya. Jadi sebelum tahun 2010, saya berpendapat, kita kan tahu ya bahasa Indonesia itu antara ragam formal dan informalnya berbeda jauh. Kita mustahil gitu ngomong bahasa Indonesia formal sewaktu kita sedang bercakap-cakap. Nah, pada tahun 2010 saya bertemu dengan orang ini dalam salah satu acara. Dan beliaulah yang mengubah pendapat saya bahwa bahasa Indonesia di dalam ragam percakapan itu harus yang informal. Namanya Pak Anton Mulyono. Jadi kalau ditanya, Anton Mulyono. Ya, kalau ditanya siapa anutan saya ya Pak Anton Mulyono. Karena saya pernah beliau dengan bertemu dengan almarhum pada tahun 2010, dan beliau orang satu-satunya, orang pertama yang berbicara dengan saya dengan menggunakan gaya seperti orang menulis. Jadi beliau datang, saya lupa ya beliau tepatnya waktu itu ngomongnya seperti apa ya, tapi beliau datang ke saya dengan bilang begini, selamat siang, Anda hebat sekali, presentasi Anda tadi bagus sekali. Jadi kalau kita kan ngomongnya, Ivan, kamu presentasinya bagus banget, gitu. Cuman beliau itu ngomongnya itu dengan benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Itu yang akhirnya saya merasa, oh ternyata bisa ya. Yang jadi masalah itu tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan beliau waktu itu mengucapkan bahasa Indonesia formal itu dengan benar-benar apik kalau menurut saya. Iya, bener udah ya. Emang kalau kita baru ketemu orang kayak gitu emang kayaknya aneh gitu ya. Misalnya tadi nanya, apa yang sedang Anda lakukan? Nah, kan kayaknya kaku ya. Oh, saya tidak melakukan apa-apa. Tapi memang harus diakui, harus diakui bahwa bahasa Indonesia itu kan juga memiliki beragam bahasa ya, beragam memiliki berbagai ragam bahasa. Kita memiliki paling tidak itu ragam formal, semi formal, dan informal. Kalau kita menggunakan bahasa yang kebetulan Pak Anton ketika itu memang menggunakan bahasa formal pada konteksnya, karena beliau bertemu dengan saya pada pertemuan ahli linguistik. Kalau itu kan cocok banget kan. Saya waktu itu nekat aja tuh, bukan baru belajar aja udah so-soan ngomong di depan linguis kan. Ketika kita berbicara dengan katakan pedagang di pasar atau bertemu dengan teman kita, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu formal, memang kita akan malah dianggap aneh jadinya. Ya, betul. Ini udah ada pertanyaan lagi udah. Sejak kapan, ini dari akun namanya Gede Oinada. Ya. Sejak kapan kalimat pasif bahasa Indonesia
dibedakan antara orang pertama atau kedua dengan orang ketiga. Di buku bahasa Indonesia untuk orang Jepang diajarkan seperti itu, sedangkan di apa ini TBBBI tidak dijelaskan. Saya Kok kurang paham TBBBI apa pertanyaannya. ya? Mungkin contohnya ya, harus ada Gitu contoh ya. mungkin ya. Saya agak kurang Iya. paham maksudnya apa. Tapi Oh, setahu gitu. saya sih, bisa jadi begini. Kadang-kadang kan ketika kita mengajar suatu bahasa, itu mau tidak mau kita berusaha untuk menyamakan kaidah-kaidah bahasa yang kita ajarkan itu dengan bahasa orang pelajarnya kan. Jadi misalnya kita mengajarkan kepada orang Jepang, kita berusaha lihat dulu nih kaidah bahasa Jepang itu seperti apa. Terus kemudian kita akan menyamakan, oh dalam bahasa Indonesia ini itu kaidah bahasa Jepangnya ini. Misalnya di dalam bahasa Inggris itu kan ada 16 bentuk kala, tenses. Dan sewaktu kita belajar bahasa Inggris sebagai orang Indonesia, kita susah kan untuk memahami itu karena di dalam bahasa Indonesia kita tidak memiliki bentuk kala itu. Yang kita lakukan di dalam bahasa Indonesia, misalnya masa lampau itu kita pakainya telah, kan? I have studied, itu. Jadi saya telah belajar, gitu. Jadi kita berusaha menyamakan dengan struktur di bahasa sasarannya. Nah, kemungkinan dugaan saya di dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk orang Jepang, itu penulisnya berusaha menyamakan dengan struktur bahasa Jepang. Itu aja sih dugaan saya. Betul, iya. Nah, kalau TBBBI itu maksudnya katanya buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Iya. Dia kasih contoh gini, kue itu dimakan olehnya. Kue itu saya atau Anda makan. Emang kalau dalam bahasa Jepang itu saya ada siswa waktu itu nggak masuk sekolah. Saya tanya, kenapa kamu nggak masuk sekolah hari ini? Kenapa kamu nggak masuk hari ini? Saya bilang gitu. Ya Pak, tadi di perjalanan ada orang nabrak kereta. Loh, kok orang nabrak kereta? Saya bilang. Terbalik ya? Di sini ya emang kadang-kadang nggak masalah tuh udah dibolak-balik dan segala macam. Pokoknya kata verbanya itu di akhir aja. Jadi bagusnya sih kalau kita ngobrol sama orang Jepang, misalnya pakai bahasa Jepang, karena polanya mereka begitu, kita harus dengerin. Karena bisa jadi dia sebutin subjek, apa-apa, dan segala macam, kata sifat, baru nanti kata kerjanya belakangan, gitu loh. Jadi kita kalau nggak mau harus dengerin. Bagusnya kan gitu. Cuma kalau kita orang biar Indonesia sampai paham, paham ya. Betul. Ya mungkin kayak gitu ya. Kok ada orang nabrak kereta? Emang maknanya betul juga. Karena memang di sini biasa udah ada orang menabrakkan dirinya ke kereta. Kalau kita kan keretanya nabrak orang. Gitu. Ini ada komen nih udah. Kita mesti taubatan nasuha nggak tuh yang nulis campur-campur bahasa? Sebenarnya tergantung keinginan kita sih. Artinya kalau menurut saya bahasa Indonesia formal itu diperlukan sewaktu kita ingin memakai itu dalam konteks yang sesuai. Nah, kalau misalnya cukup merasa berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak terlalu peduli masalah itu, ya tidak apa-apa. Contohnya teman-teman saya yang misalnya kerjanya itu di agensi misalnya. Kalau teman-teman agensi itu kan memang kalau berbicara kan santai, mereka tidak terlalu membutuhkan aturan yang cukup baku. Nah, masalahnya kalau misalnya kita berhubungan dengan instansi pemerintah, itu perlu banget. Itu saya beberapa waktu yang lalu pernah ada permintaan dari salah seorang petinggi di suatu perusahaan rintisan yang cukup terkemuka di Indonesia yang minta diajarkan untuk cara berbicara formal. Dia bisa bahasa Indonesia, tapi anak Jaksel. Jadi dia minta diajarkan bagaimana caranya berbicara kepada petinggi Bank Indonesia misalnya. Jadi memang bergantung konteks ya, tergantung keperluan. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah. Oke, ini ada pertanyaan, udah pernah nggak sih dinyinyirin karena pakai bahasa baku? Oh sering, sering. Tapi kan kafilah menggonggong, anjing tetap berlalu. Kebalik anjing. Ya menurut saya sih ya mungkin ini ya, karena saya juga orangnya cuek ya. Jadi bagimu kepercayaanmu, bagiku ya kepercayaanku, silakan aja. Iya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih dari Mbak Dian Novita. Saya pernah dengar bahasa Indonesia dalam proses pengajuan menjadi bahasa internasional.
Bagaimana perkembangannya sekarang ya? Barangkali udah ada informasi tentang ini atau baru dengar juga? Tahu, saya kan ikut Tahu di ya, dalam Mas. panitia pengembangan politik bahasa kan di Badan Bahasa. Nah, itu salah satu yang menjadi topik kami. Kalau menurut saya sih, kan itu targetnya tahun 2040 targetnya. Ya. Tapi kalau saya perhatikan, ini saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya yang dilakukan ya. Tapi kalau kita belajar misalnya, ini orang-orang India nih, mereka tuh sudah mengusahakan bahasa Tamil untuk diakui sebagai bahasa internasional sejak tahun 1980. Dan sampai sekarang tidak ada ujungnya. Sampai sekarang itu baru 6 bahasa yang diakui sebagai bahasa internasional. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Rusia, kemudian Mandarin, Arab, dan satu lagi Prancis. Jadi 6. Itu yang diakui itu artinya digunakan di PBB. Coba kita perhatikan ke 6 bahasa itu. Jerman aja nggak masuk loh sebagai bahasa internasional. Padahal Jerman itu bangsa yang sangat maju kan. Jadi menurut saya ya usaha boleh dilakukan dan itu juga menjadi penyemangat ya. Tapi kalau saya sendiri sih tidak merasa ada perlunya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Oh gitu ya, udah. Kenapa udah? Maksudnya ya menurut saya sih yang paling perlu sekarang itu membuat orang Indonesia itu bangga dengan bahasanya sendiri. Nah, sekarang kita di dalam sendiri aja belum beres, kita sok-sokan mau keluar, ngapain? Iya. Betul-betul. Jadi kayaknya harus digembar-gemborkan lagi, bukan sekedar bangga dengan produk Indonesia, tapi bangga dengan bahasa Indonesia. Kalau perlu ini 28 Oktober itu tiap bulan aja udah. Nggak bisa lah, bosen orang. Nggak bisa ya. Soalnya kan biasanya upacara apa kita tuh semangat bahasa Indonesia kalau lagi momen bulan depan tuh Oktober ya, ada Sumpah Pemuda, aku dan seterusnya lah gitu. Yeah. Ini udah ada komentar sedikit ya, romantis sekali, nggak tahu yang romantisnya yang mana ya. Ini saya jadi terpancing ide. Kalau pakai bahasa baku buat kata-kata romantis itu bisa nggak tuh udah tuh? Bisa aja. Mungkin kebayang nggak? Misal. Sebenarnya itu yang menjadi masalah itu waktu kita menyusun suatu pesan. Itu bukan hanya pilihan kata yang jadi masalah. Yang menjadi masalah itu mulai, yang seperti saya bilang tadi, mulai dari bagaimana kita merancang pesannya, kemudian turun ke pembagian kalimatnya, dan baru terakhir pilihan katanya kan. Jadi semuanya itu mendukung. Bisa sekali kok. Bisa ya. Kalau diperhatikan misalnya kayak ini aja lah, puisi-puisi yang ditulis oleh berbagai pujangga itu. Itu kan kalau kita perhatikan bahasa yang dipakai itu banyak yang menggunakan bahasa Indonesia baku kan. Dan itu tetap bagus kok. Tetap bagus, betul udah Masya Allah. Ini kita pokoknya kalau hari ini yang udah ikut live IG kita masih belum semangat belajar bahasa atau belum cinta banget nih sama bahasa Indonesia, kayaknya emang harus diperbaiki keimanannya udah ya. Harus tobatan. Ya kuncinya itu. Apalagi kalau menurut saya sebenarnya teman-teman yang berada di Jepang ini justru memiliki peluang yang bagus. Kan kita dengan kita berada jauh dari sesuatu yang menjadi asal kita, itu biasanya tuh rasa kangen itu kan menjadi muncul ya. Nah, dan ini merupakan peluang kita untuk menunjukkan perbedaan kita. Jadi misalnya gini, kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman yang di Jepang nih, kalau di Indonesia mungkin kemampuan untuk berbahasa Indonesia itu tidak terlalu dilihat orang, tapi kalau di Jepang, itu menjadi sesuatu yang langka. Orang-orang yang berminat terhadap bahasa Indonesia itu akan mencari teman-teman yang ada di Jepang yang berasal dari Indonesia. Kalau kita perhatikan kan sekarang nih pengajar bahasa Indonesia, pengajar bahasa Inggris yang ada di Indonesia, misalnya dibilang native speaker katanya, penutur asli, pengajarnya itu penutur asli bahasa Inggris itu. Kalau kita coba tanya-tanya ya, mereka itu punya latar belakang pendidikan bahasa enggak loh. Kadang-kadang mereka itu cuman turis yang kebetulan duitnya habis, terus terdampar di Indonesia, diajakin tuh untuk ngajar. Ya, ini maaf ya, cuma maksud saya, jadi itu jadi satu kelebihan buat teman-teman yang ada di Jepang. Betul. Nggak usah khawatir. Itu ya. Contohnya itu tadi yang saya sampaikan, itu banyak yang kayak gitu tuh. Iya. Nah, kalau di kami ini ada alhamdulillah ya, itu Cigu itu pengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa di Universitas Kanda, Cigu. Dari Cigurina ya, ketua FLPJ. Nah, ini ada pertanyaan dari Cigurina. Dia bertanya, udah punya cita-cita apa waktu kecil? Terus apa nih saran atau apa yang bisa membangun buat yang para pengajar guru-guru bahasa Indonesia gitu.
Kalau menurut saya sih dulu cita-citanya seperti anak kecil zaman dahulu ya, pilihannya itu kan kalau nggak jadi insinyur, dokter, atau guru, atau ada yang mau jadi presiden. Waktu mulai ada Bu Karlina tuh saya ingat mulai ada yang bercita-cita jadi astronot kan. Kalau saya dulu cita-citanya jadi insinyur, dan alhamdulillah Ya, terjadi kan, walaupun insinyurnya itu ya. insinyur teknik kimia yang saya lakukan. Itu cita-cita Wah, saya waktu kecil. Terjadi, walaupun terjadi. sekarang kerjanya bukan sebagai tukang insinyur lagi. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan, kalau saya pikir sih em, minat terhadap bahasa itu Ya, muncul begitu orang melihat hasilnya. Kalau ya, kita perhatikan kan, kalau dari segi aturan kaidahnya itu kan biasa-biasa aja ya. Tapi ketika orang bisa menikmati karya sastra dari Indonesia, menikmati tulisan-tulisan yang bagus dalam bahasa Indonesia, itu minat orang terhadap bahasa Indonesia akan meningkat. Nah, jadi peran yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang ada di sana, itu sebenarnya adalah menciptakan karya-karya dengan menggunakan bahasa yang enak, baik enak dibaca maupun enak didengar. Kan bahasa betul. itu ada bahasa lisan, ada juga bahasa tulisan kan. Bahasa Tidak tulisan. semua orang memang bisa menulis dengan lancar, tapi juga ada orang yang lebih lancar untuk berbicara. Ya, Jadi cobalah buat karya dalam bahasa Indonesia yang bakal membuat orang merasa bahwa bahasa kita ini memang bahasa yang menarik ketika itu disajikan dengan baik. betul betul. Jadi bukan cuman menggunakan ragam baku, tata bahasa Iya, yang baku, tapi perlu memilih diksi-diksi yang bahasa Inggrisnya eye catching ya. Apa kalau iya, bahasa menarik, bukan eye catching, menarik. ear catching ya. Iya, Dilihat judulnya enak kelihatan, didengar, enak enak dilihat. didengar, betul. Iya nih udah, aduh obrolan kita tidak terasa sampai jam 9 udah. Kita dibatasi waktu. Iya Terima ya? kasih Oh banyak iya, udah. gak Iya, tak kerasa. kerasa udah ya. Gimana harus nyambung Oke, lagi nih kita kapan lagi udah. kan nanti ada kelas hari Ya, Sabtu. betul betul. Ya semoga nanti malah mungkin di masa yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik lagi, udah mungkin benar-benar temu langsung nih ke Jepang ya, atau nanti pas entah di negara mana kita ketemu bareng kan nggak tahu juga udah ya. Iya, Semoga semoga. begitu ya udah. Yang penting Terima kasih sekarang banyak ya. semua orang jaga kesehatan dan semoga pandemi ini bisa segera berlalu ya. Amin, amin. Oke, mungkin itu udah ya. Mohon maaf nih dari kami keterbatasan. Kalau ada satu kalimat penutup yang memantik kita semangat bahasa Indonesia, boleh udah disampaikan. Atau mau udah berpantun? Atau Kalau Banten belum disiapkan. belum Kalimat disiapkan? mungkin tidak ada gunanya belajar kaidah bahasa kalau itu tidak pernah dipraktikkan. Jadi Oke, praktikkanlah kaidah bahasa kita dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk ujaran. oke. Siap. Praktek, tulisan, dan ujaran. Oke. Terima kasih banyak udah. Semoga kita bertemu lagi di waktu yang lebih lapang. Teman-teman semua, sobat-sobat FLP di Jepang maupun insan-insan literasi dimanapun. Mari sama-sama kita giatkan literasi. Baru 1 hari ini dari Hari Literasi Dunia ya. Baik, udah terima kasih banyak. Ketemu lagi di lain waktu. Dalam suasana Terima yang lebih kasih baik Mas lagi. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Teman-teman, kita akan tutup ya live ini. Ya, mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang lain dengan mungkin moderator yang lebih baik lagi, dengan pembawa acara ataupun pengisi acara, narasumber yang lebih asik lagi ya. Selamat kita tutup ngobrol seru FLP Jepang ya, yang ke-10. Semoga memantik semangat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.